mengenai surah Al-Humazah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak sekalian, di buku paketnya dilihat, coba dilihat surah Al-Humazah, monggo dilihat, dibuka buku paketnya di halaman depannya, halaman pertama, bab yang pertama, buku paket. Oke, coba tunjukkan ke Pak Arif buku paketnya, ditunjukkan ke Pak Arif buku paketnya. Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Mana ada Al-Quran hadis? Ya, Kaisar di mute. Ya, Al-Quran hadisnya mana? Buku Al-Quran hadisnya. Nina, mana Nina? Bukunya mana? Buku belum ada. Yang lain mana yang lain? Buku paketnya. Belum. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, sudah matikan. Ya, sudah matikan. Belum ada, Ya, Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belum Nggak ada, apa-apa. Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, anak-anak sekalian, surah Al-Humazah, ketika kita melihat di ayat yang pertama, wailul likulli wailun. Nah, kata wail ya dalam surah Al-Humazah, wailul likulli wailun ya, wailul itu artinya celakalah. Berarti kalau celaka itu apa? Nah, berbahaya. Maksudnya adalah dari kalimat wail tersebut, dari kalimat wailun tersebut di ayat yang pertama itu ya. Maksudnya adalah yang pertama yaitu adalah kutukan. Ya. Kutukan bagi siapa? Bagi orang-orang yang hobinya, yang senangnya, ya. Kutukan sekali lagi, wailun di sini yang pertama artinya adalah kutukan. Kutukan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mempunyai hobi, mempunyai kesukaan mengumpatkan hartanya. Jadi punya harta itu diumpetin. Nah, ini maksudnya wailun. Berarti Pak Arif kita boleh nggak ngumpetin harta? Oh, berarti nggak boleh. Kalau menabung boleh, sangat boleh dianjurkan. Tetapi maksud dan tujuannya kata wailun ini kita tidak berbagi dengan teman-teman kita, dengan sesama muslim. Ya, itu yang pertama. Mengumpatkan harta. Yang kedua, kata wailun itu di dalam ayat pertama surah Al-Humazah, jadi kata wailun mempunyai arti dua. Ya, dua arti. Yang pertama tadi berarti orang-orang pengumpat. Maksud pengumpat di sini adalah orang-orang yang hobinya, yang senangnya apa? Mengumpatkan harta. Ya, disimpan terus hartanya, nggak mau berbagi. Nah, ini maksudnya wailun. Arti yang kedua adalah, maksudnya adalah nama lembah, nama tempat, ya, nama lembah yang ada di neraka jahanam. Jadi di dalam neraka itu ada sebuah lembah yang namanya itu adalah wailun. Ya, jadi mempunyai dua arti nih wailun nih. Ya. Yang pertama berarti pengumpat, orang-orang yang mengumpatkan hartanya, yang punya hobi apa? Mengumpatkan harta, dan yang kedua adalah nama lembah di dalam neraka jahanam. Nah, dua arti itu, ya. Apa fungsi dari wailun yang kedua? Apa fungsi lembah yang ada di dalam neraka? Nah, bagi orang-orang yang hobinya mengumpatkan hartanya atau pelit atau kikir atau buntut kasir atau apapun itu namanya,
Nah, orang-orang yang mempunyai hobi seperti ini nanti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Wail, ya, di lembah Wail. Nah, itulah fungsinya. Orang-orang pelit, orang-orang kikir akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Wail atau lembah Wail. Itu dikhususkan orang-orang yang pelit. Ya. Misalkan siapa Ahmad, orangnya pelit. Nah, nanti di dalam neraka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ya lembah Wail. Nah, itu dua arti anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya Pak Arif akan menjelaskan mengenai ancaman Allah. Ancaman Allah bagi orang yang hobinya mengumpatkan harta. Apa itu ancaman Allah? Kalau kalian diancam suka nggak? Pasti nggak suka. Ya, nggak suka. Zaidan diancam sama Dika. Awas kamu. Nah, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh, itu nggak boleh. Mengancam. Tetapi di sini Allah mengatakan kecaman Allah atau ancaman Allah bagi orang yang hobinya mengumpatkan harta. Tuh ada balasannya berarti. Zaidan punya uang 10.000. Nih Zaidan punya uang 10.000. 5.000 ditabungin, 5.000 dibagi lagi, 3.000-nya untuk jajan, 2.000-nya untuk membantu umat muslim. Nah, itu bukan kategori orang-orang yang kikir atau pelit. Ya. Bukan. Tapi maksud di sini adalah orang-orang yang mengumpatkan harta adalah orang-orang yang tidak mau berbagi. Dengan siapa? Dengan sesama umat muslim. Ada yang namanya anak yatim, itu harus berbagi. Ada yang namanya janda tua, harus berbagi. Ada yang namanya fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Orang-orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga untuk apa? Membangun sarana-sarana dalam apa? Ibadah, misalkan masjid, musola. Nah, itu kita harus berbagi. Jangan kita apa? Mengumpatkan harta kita. Makanya kita harus berbagi. Nah, anak-anak sekalian, ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hobinya mengumpatkan harta adalah nih Zaidan punya uang misalkan atau Dika punya uang 40 juta. Wah, banyak nggak tuh? Banyak banget punya uang segitu banyak. Ya. Punya uang segitu banyaknya, tetapi anak-anak sekalian, ya uang segitu banyaknya tidak difungsikan, hanya dipamerkan. Ya, tidak mau berbagi misalkan. Ya. Maksudnya apa? Tidak mau berbagi artinya dia kikir, pelit. Ya. Kalau pelit berarti apa? Ya, tidak mau berbagi dengan orang-orang lain. Ya, itu tidak boleh anak-anak sekalian. Nah, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagi apabila kita memiliki harta yang lebih, ya, boleh sebagiannya kita tabungkan dan sebagiannya lagi, ya, sebagiannya lagi kita apa? Berbagi. Ya. Kadang kalau misalkan di pinggir jalan ada orang-orang yang kurang mampu atau kategori miskin, nah kita berbagi. Ya, harus berbagi. Apalagi kemarin itu kita telah melaksanakan yang namanya Idul Adha. Nah, itu sangat dianjurkan. Untuk apa? Untuk berbagi. Berbagi apa? Kalau di musolahnya atau kalian berkurban, nah dagingnya harus kita bagi-bagikan. Nah, itu bagus tuh, cakep tuh. Ya. Itu maksudnya anak-anak sekalian, ya. Apa salah satunya? Yang lainnya lagi untuk kategori berbagi ini adalah membayar zakat. Ya, kita harus berbagi membayar zakat kepada apa? Ya, zakat fitrah, zakat mal, ya, dan sebagainya. Oke. Itu maksud ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hobinya
apa? Mengumpatkan hartanya atau pelit atau kikir ya. Nah, sedangkan di sini Pak Arif akan bahas tentang humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal af'idah innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Nah, lihat humazah ya. Humazah artinya itu adalah api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi arti humazah itu artinya adalah api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Wail, di dalam lembah Wail. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan khusus bagi orang-orang yang pelit dan kikir, akan menempatkan khusus bagi orang-orang yang pelit dan kikir tadi, yaitu akan ditempatkan di tempat wail menggunakan api humazah, api yang menyala-nyala. Api tersebut dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk membakar, khusus untuk apa? Ya, membakar orang-orang yang pelit atau kikir. Misalkan, siapa di sini yang pelit? Ada nggak di sini ada yang pelit nggak? Coba yang pelit siapa? Ada yang pelit nggak? Nah, Intan pelit nggak Intan? Sabrina pelit nggak? Nggak boleh pelit. Nah, kalau pelit ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Wail yang apinya memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu api humazah. Ya. Nah, isinya apa? Ya, diisi oleh kebencian dan kedengkian. Hati kita anak-anak sekalian kalau dari kecil, dari usia kayak kalian itu sudah terbiasa dengan benci, dengan iri, dengan dengki, nah, secara tidak langsung nanti besarnya pun akan seperti itu. Makanya kita punya hati itu nggak boleh iri, nggak boleh dengki, nggak boleh. Ya, Yosi misalkan iri sama Intan karena Intan punya tas baru, Yosi nggak boleh iri, nggak boleh, harus dilatih hati kita. Pelangi iri sama si Dava, nah, iri karena apa? Dava misalkan punya tempat pensil baru, nggak boleh iri. Karin nih, Karin iri sama siapa? Sama Dea misalkan. Ah, Dea mah punya apa? Punya kerudung baru. Jangan, nggak boleh iri. Ya. Nah, iri di sini apa? Itu adalah penyakit hati anak-anak sekalian. Penyakit yang kategorinya tidak terlihat. Kalau kamu misalkan sakit mata, kelihatan nggak? Kelihatan. Matanya merah, itu sakit mata. Tapi kalau iri memang tidak terlihat karena adanya di mana? Adanya di dalam hati anak-anak sekalian. Tidak akan terlihat. Dava misalkan lagi jalan nggak ngelihat di depannya ada pintu, nabrak, nah, kepalanya benjol. Kelihatan nggak? Kelihatan. Itu sakit yang kelihatan. Cacar, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Misalkan Zaidan kena penyakit cacar, mukanya penuh sama cacar, bentol-bentol. Ya, kelihatan. Nah, tetapi penyakit iri dan dengki ini tidak terlihat, adanya di dalam hati. Kelihatannya dari apa Pak Arif? Kelihatannya dari sifatnya. Dari tingkah lakunya. Itu penyakit hati anak-anak sekalian. Ya. Misalkan di sini ada Putri nih. Putri lagi joget-joget mulu Putri.
Kelihatan sama Pak Arif. Ya. Nggak boleh iri sama temennya. Misalkan temennya di sini ada yang menggunakan laptop, kamu hanya menggunakan apa? Menggunakan handphone, HP. Pak, aku iri sama si ini, temen aku pakainya pakai laptop belajarnya. Oh, biarin, nggak apa-apa. Mungkin Allah lagi memberi rezeki yang lebih kepada orang tuanya. Jangan pernah iri, anak-anak sekalian. Justru semakin banyak harta, sekali lagi dengarkan ini. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin besar amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Harta itu adalah hakikatnya sebuah amanah. Apa itu amanah? Artinya titipan, anak-anak sekalian. Ya, titipan. Apa artinya kalau titipan? Yang namanya titipan berarti apa? Harus difungsikan secara sebaik mungkin. Ya, Yosi, Pak Arif titipin uang 100.000 misalkan. Ya kamu harus megang amanahnya itu. Oh, Pak Arif ngasih amanah, nitipin uang 100.000, aku beliin es cendol ah. Nah, nggak boleh karena itu titipan. Bukan milik kamu. Bukan apa? Bukan hak kamu. Apalagi hak anak yatim. Ada titipan ini. Orang tuanya misalkan di rumahnya jadi ustadz, misalkan Ustadz Zaidan. Ustadz Zaidan dititipin uang. Ya. Untuk apa? Memberikan harta anak yatim. Tetapi tidak apa? Tidak disalurkan oleh Zaidan. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati. Karena itu adalah amanah anak-anak sekalian. Oke, paham sampai sini? Paham? Ayo sekarang hidupkan mute-nya, dihidupkan. Kita baca bersama. Paham, Pak. Alhamdulillah kalau paham. Paham, Pak. Insya Allah. Yuk, Paham. Insya Allah. Apa Zaidan? Apa Zaidan? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah paham, Pak. Paham, bagus. Paham. Insya Allah paham. Sekarang Pak Arif tanya, ayo. Kalau paham Pak Arif tanya ya. Awas, Pak Arif tanya nih, siap-siap nih. Siap-siap nih. Yang kata anak-anaknya saya nggak paham, Pak. Yang apa? Yang apa Zaidan? Yang kata neraka jahilnya itu nggak paham, Pak. Oh, yang neraka jahanamnya. Ya, Pak. Nggak paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Dengarkan dulu. Pak Arif ulangi deh, Pak Arif ulangi. Bagus Zaidan, bagus nanya, bagus. Jahanam ya, neraka jahanam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Arif jelaskan, Pak Arif jangan paham-paham aja, nanti nilainya kecil loh. Oke, bentar, Pak Arif ulangi lagi. Bentar. Bentar. Pak Arif matikan semuanya. Oke, Pak Arif akan jawab pertanyaan dari Zaidan. Matikan semuanya, matikan ya. Pertanyaan dari Zaidan, Pak, tentang nerakanya bagaimana sih, Pak? Apa sih maksud dari nerakanya? Dengarkan anak-anak. Neraka itu banyak namanya. Ya, ada neraka jahim, ada neraka banyak deh, pokoknya ada wail dan sebagainya. Nah, salah satunya di sini adalah neraka wail. Yang memang, nih dengarkan, neraka wail ini memang Allah membuatnya, neraka wail ini memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang hobinya mengumpatkan harta. Jadi Zaidan, sekali lagi, maksud dari neraka di sini adalah tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang pelit, dah gitu aja. Namanya neraka wail. Kalau Zaidan pelit, kalau Zaidan pelit akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Ya, begitu. Paham, Tom? Yo, hidupin lagi. Mute-nya dihidupkan lagi. Paham ya? Oke, waktunya udah habis. Yo, kita baca bersama-sama. Baca bersama-sama surah Al-Humazah. Wahid istalasa. A'udzu billahi minasyaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil alladzi jama'a malan wa yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali'u alal afida innaha alaihim sada fi amadim sadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih anak-anak sekalian. Nanti ketemu lagi sama Pak Arif ya.